الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Zakir TV 40 dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sobat Zakir TV yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita kali ini ialah kita akan membahas Dajjal, ciri-cirinya, dan bagaimana kisah terbunuhnya oleh Nabi Isa alaihissalam. Perbincangan mengenai fenomena akhir zaman senantiasa menarik dan serba misterius. Karena itulah, untuk memahami apa yang akan terjadi nanti, kita harus benar-benar memahami Al-Quran dan hadis sebagaimana yang dipahami oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, kita wajib mengimani bahwa di akhir zaman nanti akan muncul Dajjal Akbar sesuai riwayat yang terdapat dalam hadis sahih tanpa harus mentakwil atau mengubahnya. Masalah Dajjal ini termasuk masalah ghaib atau samiyat. Cara mengimaminya kita harus meyakini sepenuhnya sesuai informasi dari Rasulullah yang mendapatkan informasi langsung dari yang maha tahu terhadap hal yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun akal kita belum menjangkaunya. Tentang mengimami tanda-tanda kiamat yang diantaranya adalah keluarnya Dajjal, Syekh Abu Ja'far At-Tahawi dalam Aqidah At-Tawiyah menyatakan, kami mengimami tanda-tanda kiamat, di antaranya yaitu keluarnya Dajjal, turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam dari langit. Kami mengimami munculnya matahari dari arah barat dan keluarnya binatang bumi dari tempatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan datang sampai muncul 70 orang pembohong. Aku bertanya, seperti apakah ciri-cirinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka akan datang kepada kalian dengan membawa sunnah, pemikiran atau tindakan yang belum pernah kalian praktekkan. Mereka akan mengganti sunnah kalian dengan sunnah yang dibawanya. Jika kalian melihat mereka, maka jauhilah. Hadis riwayat Bukhari. Dajjal itu sighah mubalaghah, bentuk persangatan dari kata Dajjal yang artinya pembohong besar. Secara terminologis, Dajjal diartikan sebagai orang yang menutupi sesuatu, karena disebut dalam hadis sebagai a'war. Ia dianggap telah menutupi kebenaran dan orang yang paling berdusta. Pemaknaan literal seperti ini pernah terjadi dalam sejarah Islam. Para pendusta atas nama agama sering disebut sebagai kadzab, Dajjal. Ada beberapa riwayat hadis sahih yang menjelaskan tentang Dajjal itu. Di antaranya hadis riwayat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah berdiri di depan para sahabat, maka Rasulullah memuji Allah yang memang ahlinya. Kemudian beliau menuturkan tentang Dajjal. Kemudian berkata, aku mengingatkanmu dan tidaklah setiap nabi kecuali mengingatkan kaumnya. Tetapi akan aku katakan kepadamu perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh para nabi kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu bermata satu dan sesungguhnya Allah tidak bermata satu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Ubadah bin
As-Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah matanya, yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Maka jika melakukan keracuan mengaku sebagai Rabb kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Hadis riwayat Abu Daud. Untuk mengartikan kajian Dajjal karena berkaitan, berikut ini diuraikan beberapa hal tentang Al-Mahdi dan Isa ibnu Maryam. Tentang kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi dan Isa ibnu Maryam, Ibnu Abbas sepupu Rasulullah yang beliau didoakan menjadi ahli tafsir meriwayatkan tentang turunnya Isa dari langit. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam keadaan demikian saudaraku Nabi Isa ibnu Maryam turun dari langit pada Jabal Afiq sebagai imam yang memberi petunjuk dan hakim yang adil. Ditakhrij oleh Ishaq ibnu Bashir dan Ibnu As-Sakir sebagaimana tersebut dalam Kanzul Umal. Demikianlah bahwa di akhir zaman akan ada dua manusia utama yang memperbaiki keadaan umat. Rasulullah bersabda, umat tidak akan rusak yang aku ada di awalnya. Isa ibnu Maryam berada di akhirnya, dan Al-Mahdi pada pertengahannya sebelum akhir. Al-Mahdi adalah tanda awal kiamat kubra. Ketika Nabi Isa ibnu Maryam turun dari langit, beliau menyilakan Al-Mahdi untuk mengimami salat. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, bagaimana kalian bisa turun? Ibnu Maryam di tengah kalian dan imam kalian adalah dari kalian. Sahih Al-Bukhari juz 4 halaman 134. Al-Harith bin Usamah meriwayatkan dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah katanya, Rasulullah bersabda, akan turun Isa ibnu Maryam, lalu amir mereka Al-Mahdi mengatakan, kemarilah, salatlah bersama kami. Isa berkata, tidak, sesungguhnya sebagian mereka adalah amir sebagian yang lain sebagai pemuliaan Allah bagi umat ini. Ibnul Qayyim mengatakan sanad hadis ini sungguh baik. Al-Manar Al-Munif oleh Ibnu Al-Qayyim halaman 147. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ala As-Sahihin mentakhrij dari Abi Hurairah hadis marfu', sesungguhnya Ruhullah Isa akan turun di tengah-tengah kalian umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Ketika kalian melihat Ruhul Isa, maka kenalilah ia, yang seorang berwarna kulit putih kemerah-merahan dan mengenakan dua baju, seakan kepalanya meneteskan air dan basah. Kemudian Allah menghancurkan Dajjal, pembohong besar yang mengaku nabi dan mengaku sebagai Allah pada zamannya. Ia Ruhullah Isa tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian diwafatkan dan disolati kaum muslimin.
Pertanyaannya, di mana nanti di akhir zaman tempat kuburan Isa? Imam At-Tabarani dalam Al-Mujam Al-Kabir mengatakan, Isa nanti akan dikuburkan bersama Rasulullah dan dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar, dan jadilah kuburan Isa itu kuburan yang keempat. Bagaimana pembunuhan terhadap Dajjal? Rasulullah menyatakan bahwa selepas berhasil membunuh Dajjal, Isa bin Maryam tinggal di bumi selama 40 tahun. Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela dan menjaga kalian. Namun, Dajjal keluar sesudahku. Sesungguhnya Rabb kalian Azza wa Jalla tidaklah buta sebelah bermata satu. Dan Dajjal akan keluar di Yahudi Asbian hingga ia datang ke Madinah dan turun di tepinya, yang mana Madinah pada waktu itu memiliki 7 pintu. Pada setiap pintu terdapat malaikat yang menjaga, lalu akan keluar menuju kepala Dajjal. Sejelek-jelek penduduk Madinah, darinya hingga ke Sam, tempat di kota Palestina, di pintu Lut. Sesekali Abu Daud berkata, hingga Dajjal datang di Palestina, di pintu Lut, lalu Isa alaihissalam turun dan membunuhnya. Kemudian Isa alaihissalam tinggal di bumi selama 40 tahun dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil. Hadis riwayat Ahmad. Para sahabat dan ulama mu'tabar bahwa Dajjal itu adalah, yang pertama, individu seseorang. Yang kedua, dia adalah seorang Yahudi. Yang ketiga, ia keluar dari Khurasan atau Asbihan dan di sekitar itu. Jadi tidak ada dikatakan ia keluar dari Eropa, Afrika, Asia ataupun Australia. Apa yang dilakukan seorang Dajjal itu? Ada yang hakikatnya seperti itu dan ada yang majazi, kiasan. Namun ia tetap satu orang. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dinyatakan bahwa Dajjal itu adalah seorang Yahudi. Sesungguhnya ia adalah seorang Yahudi. Sesungguhnya ia tidak punya keturunan. Sesungguhnya ia tidak bisa masuk di Madinah dan tidak bisa masuk Makkah. Sebelum Dajjal akhir zaman ini akan ada banyak pendusta. Rasulullah menyebut akan ada hampir 30 orang pendusta yang berkarakter seperti Dajjal. Hadis dari Uzaifah dengan jumlah 27. Dalam umatku ada 27 para pendusta, yakni para Dajjal. Di antara mereka 4 orang wanita, dan sesungguhnya aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Hadis riwayat Ahmad At-Tabarani, disahihkan oleh Al-Haythami. Kemudian Dajjal akhir zaman inilah yang dibunuh oleh Nabi Isa ibnu Maryam. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dajjal itu keluar dari umatku. Ia tinggal di bumi selama 40. Kemudian Allah mengutus Isa ibnu Maryam
yang seolah seperti Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsakhafi, nama seorang sahabat Nabi. Kemudian dia, Isa bin Maryam, mencari Dajjal itu dan membunuhnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Al-Hakim. Tentu menarik dalam hadis ini bukan orang lain yang diserupakan dengan Isa, tetapi Isa bin Maryam yang turun itu seolah diserupakan dengan salah satu sahabat Nabi, sehingga tidak ada bagian apapun selain Nabi Isa bin Maryam di sini. Sobat Zakir TV 40 yang beriman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu di manakah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam? Dari An-Nawas bin Sa'am berkata, pada suatu pagi Rasulullah SAW menyebut Dajjal. Beliau melirihkan suara dan mengeraskannya hingga kami mengira berada di sekelompok pohon kurma. Saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus di Menara Putih dengan mengenakan dua baju yang dicelup wars dan zafaran, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetes. Ketika ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang-orang kafir mencium bau dirinya, melainkan ia akan mati. Sungguh bau nafasnya sejauh mata memandang. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut, lalu membunuhnya. Setelah itu Isa ibnu Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Lalu bagaimana kehidupan manusia selepas Dajjal mati? Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, lalu Allah mengutus Isa bin Maryam seperti Urwah bin Mas'ud. Ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu selama 7 tahun manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara dua orang pun. Kemudian Allah mengirimkan angin sejuk dari arah Syam, lalu tidak tersisa seseorang pun yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa kecuali ia mencabut nyawanya. Kemudian Allah mengirimkan angin sejuk dari arah Syam, lalu tidak tersisa seorang yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa kecuali ia menyabut nyawanya. Hadis riwayat Muslim nomor 2947. Lalu adapun kita selaku umat muslim, hikmah dari membaca surah Al-Kahfi ialah untuk terhindar dari Dajjal. Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca atau menghafal bagian surah dari Al-Kahfi. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat bagian awal surat Al-Kahfi, niscaya dia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat yang lain disebutkan 10 ayat dari akhir surah Al-Kahfi. Rasulullah juga bersabda, barang siapa di antara kalian mendapati zamannya Dajjal, bacalah awal-awal surah Al-Kahfi. Dalam redaksi lain Rasulullah bersabda, barang siapa membaca 10 ayat terakhir Al-Kahfi, ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Lalu apa hikmahnya? Surah Al-Kahfi itu menceritakan kekuasaan Allah hingga menidurkan Ashabul Kahfi hingga 309 tahun. Ini adalah peristiwa yang di luar kebiasaan.
Nah, sobatku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hubungannya dengan itu Dajjal, dalam hubungannya dengan Dajjal itu adalah bahwa di antara hal yang di luar kebiasaan itu ada yang disertai pengakuan dan ada yang tidak pakai pengakuan. Kalau dalam pengakuan, maka ada pengakuan sebagai Tuhan, kenabian, kewalian, dan pengakuan sihir atau ketaatan pada setan. Yang mengaku sebagai Tuhan misalnya adalah Fir'aun, dan nanti di akhir zaman yang mengaku sebagai Tuhan adalah Dajjal. Dajjal adalah fitnah terbesar yang bisa memporak-porandakan iman. Karena itu penting sekali selalu membaca surah Al-Kahfi dan merenungi maknanya. Dalam surat itu juga disebut keyakinan salah dengan menyatakan bahwa Allah punya anak. Dalam surah itu juga disebut keyakinan yang salah dengan menyatakan bahwa Allah punya anak. Berikut ada 3 golongan yang meyakini bahwa pertama, Allah punya anak, yaitu para kafir Arab yang menyatakan bahwa malaikat adalah anak putri Allah. Na'udzubillah min zalik. Kedua, Nasrani yang menyatakan bahwa Al-Masih adalah putra Allah. Na'udzubillah min zalik. Yang ketiga, Yahudi yang menyatakan bahwa Uzair adalah putra Allah. Na'udzubillah min zalik. Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, juz 21. Keyakinan itu salah. Ingat ya sobatku, Sobat Zakir TV 40, keyakinan yang barusan itu adalah salah. Yang mengimami bahwa Allah punya anak itu salah. Islam sudah menggariskan Allah adalah zat yang esa. Islam sudah menggariskan Allah adalah zat yang esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga dibangkitkan Dajjal pendusta yang jumlahnya mendekati 30. Semuanya mengaku bahwa mereka adalah utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3609. Sobatku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan ini kita bisa memahami ciri-ciri dan kisah terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Semoga dengan ini kita dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat diri saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.